Cahena Novita, NIM 18053093. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan menggunakan media pembelajaran berbasis materi permainan arisan untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu mata kuliah Miss Evni Ceria, SPD MPD. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah. Ketua kelas silakan dipimpin doa sebelum belajar terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya di sini Ibu akan mengambil absen kehadiran untuk pertemuan hari ini terlebih dahulu. Abdul Rozik hadir ya. Aina Almardiah hadir juga. Aulia Rahmasari hadir. Ayu Wiranda, Azka Adnan, Bunga Dinda Permata, Dwi Cantika, Farah Vanessa, Fitria Rahmi, Firda Nur Rasman, Haryati Nurfianto, Nabila Wadia Rabani, Nizalian Perdana, Salbia Fatia, Shirley Nurliani, Tariatul Pertiwi. Oke, hadir semua ya. Sebelum masuk kepada materi hari ini, di sini pasti ada yang bertanya-tanya mengenai media pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai media pembelajaran hari ini. Di sini kita menyebutnya media pembelajaran berbasis permainan arisan. Di sini sudah ada soal-soal mengenai materi hari ini dan juga nomor lotre yang akan dimainkan untuk hari ini. Nah, di sini sudah ada nomornya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, cara permainannya nanti akan dipilih secara random atau acak. Untuk yang akan memainkan permainan ini selanjutnya, tabung ini yang berisi lotre atau angka-angka dikocok, kemudian dipilih berdasarkan angka yang keluar pada kotak ini. Selanjutnya sesuai angka yang keluar di sini, maka jawab sesuai nomor yang keluar dari kotak ini. Nah, sebelum memainkan permainan ini, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai permainan. Sebelum memulai permainan ini, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, jika kita lihat di silabus, maka materi hari ini mengenai tentang uang. Tujuan dari pembelajaran materi hari ini yaitu siswa-siswa sekalian yang kita semua untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan uang. Yang kedua itu apa saja sih fungsi-fungsi dari uang, dan yang ketiga apa sih jenis-jenis untuk mengetahui apa saja jenis-jenis dari uang, dan selanjutnya bagaimana untuk kita mengetahui bagaimana kuantitas uang itu diukur. Nah, pasti kita semua di sini tidak asing lagi apa yang dimaksud dengan uang. Di sini ada yang tahu apa itu uang? Nah, betul. Uang itu adalah persediaan aset yang sudah dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Nah, selanjutnya yaitu sejarah uang. Sejarah uang ini pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia yang pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum berbentuk seperti kacang polong. Nah, perbandingan antara emas dan perak ini berkisar antara 75 banding 75 yang disebut sebagai starter atau standar.
Perkembangan uang ini terbagi atas 4 masa. Yang pertama, masa sebelum barter, yang kedua masa dalam barter, yang ketiga yaitu sistem uang barang, dan yang terakhir itu masa dalam pertukaran dengan uang. Nah, masa sebelum barter ini adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri, baik secara individu ataupun bergantung dengan alam. Pada zaman ini, manusia belum menjadi makhluk sosial sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Semua alat kebutuhan pun dihasilkan sendiri, baik dari alam ataupun dari lain-lainnya. Intinya, pada masa ini manusia lebih bergantung kepada alam sebagai penyambung atau intinya manusia di masa ini lebih bergantung kepada alam sebagai penyambung kebutuhan hidupnya. Kedua yaitu masa barter. Di masa barter ini manusia sudah mengenal atau mengetahui hidup secara bersosialisasi ataupun bersosial antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjadilah tukar menukar di dalam masa barter ini. Nah, misalkan si A ini membutuhkan cabai untuk memasak dan ia memiliki sebuah bawang misalnya. Nah, si B ini mempunyai bawang, maka si A dan si B bisa menukarkannya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu sistem uang barang, di mana sistem pada tahun 9000 hingga 6000 sebelum Masehi, uang komoditas yang dipakai berubah menjadi ternak. Maksudnya bukan lagi barang yang kecil. Kemudian muncul budaya pertanian sehingga uang komoditas yang dipakai adalah gandum, sayuran, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu masa dalam uang. Masa uang ini adalah masa yang seperti yang kita rasakan sekarang ini, di mana uang menjadi alat pertukaran yang sah. Ketika kita membutuhkan sesuatu, maka ketika kita pergi ke sebuah toko ataupun kedai, kita membawa uang, maka kita yakin penjaga toko ini akan menerima uang yang kita bayar atau yang kita tukarkan dengan barang yang kita butuhkan. Ini yaitu fungsi uang. Apa sih fungsi uang? Nah, fungsi uang itu terdapat 3. Yang pertama yaitu uang sebagai penyimpan nilai, yang kedua uang sebagai unit hitung, dan yang terakhir yaitu uang sebagai media pertukaran. Nah, yang pertama apa sih yang dimaksud dengan uang sebagai penyimpan nilai? Uang sebagai penyimpan nilai itu yaitu uang mampu mengubah daya beli masyarakat di masa kini ke masa yang akan datang. Nah, jika kita bekerja mendapatkan uang misalnya 100.000, membelanjakan uang tersebut minggu depan ataupun bulan depan. Nah, di sini uang sebagai penyimpan nilai yang tidak sempurna. Mengapa demikian? Ketika barang mengalami kenaikan harga, maka jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli barang tersebut jumlahnya menjadi naik. Maka dari itu uang dimaksud dengan unit penyimpan nilai yang tidak sempurna. Kedua yaitu uang sebagai unit hitung atau unit of account. Uang memberikan ukuran di mana harga ditetapkan dan uang dicatat. Nah, mikroekonomi mengajarkan kita bahwa sumber daya ekonomi Mikroekonomi mengajarkan kita jika sumber daya dialokasikan sesuai dengan harga relatif. Nah, yang ketiga yaitu uang sebagai media pertukaran atau medium of exchange. Uang sebagai media pertukaran ini, uang adalah apa yang kita gunakan untuk membeli kebutuhan barang ataupun jasa. Uang ini adalah alat tukar untuk melakukan transaksi, baik itu publik ataupun perseorangan. Dan contohnya ketika kita masuk ke dalam sebuah toko, maka kita yakin bahwa uang yang kita bawa akan diterima oleh si penjaga toko untuk ditukarkan dengan barang atau barang yang akan kita beli yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari.
Pada fungsi uang ini ada yang ditanyakan? Nah, baiklah, jika tidak, selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ini ada dua. Yang pertama yaitu fiat money, yang kedua yaitu commodity money. Fiat money atau nah, uang yang tidak memiliki nilai intrinsik disebut uang atas unjuk atau fiat money. Kenapa disebut sebagai uang atas unjuk? Karena ditetapkan melalui dekret presiden atau pemerintah ataupun atas unjuk pemerintah. Nah, meskipun uang atas unjuk ini telah digunakan di masa perekonomian saat ini, namun di masa perekonomian di masa lalu, uang komoditas atau commodity money uang komoditas atau commodity money telah digunakan pada masa lalu. Contoh dari uang komoditas atau commodity money ini yaitu yang telah digunakan di masa lalu, yaitu contohnya adalah emas. Emas ini adalah bentuk uang komoditas yang paling sering digunakan pada masa lalu. Nah, selanjutnya sampai di sini mengenai jenis-jenis uang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, baiklah, jika tidak, kita masuk kepada bagaimana sih kuantitas uang itu dikendalikan. Jumlah uang yang tersedia itu kita sebut dengan jumlah uang yang beredar atau money supply. Nah, mengenai kontrol atas uang yang beredar itu disebut dengan kebijakan moneter atau monetary policy. Di Amerika Serikat sendiri ataupun di banyak negara lain, sebagian besar kebijakan moneter ini diselenggarakan atau didelegasikan pada lembaga independen yang memegang kekuasaan penuh terhadap jumlah uang yang beredar ini, yaitu disebut dengan bank sentral atau central bank. Selanjutnya, bagaimana sih kuantitas uang itu diukur? Nah, karena uang adalah persediaan aset yang siap atau yang bisa digunakan untuk transaksi, maka kita menyebut kuantitas uang adalah jumlah aset tersebut. Nah, bagaimana sih kita mengukur kuantitas jumlah uang yang beredar secara lebih kompleks? Jawabannya itu tidak jelas. Mengapa demikian? Karena tidak ada aset tunggal yang digunakan untuk transaksi. Orang-orang bisa menggunakan berbagai aset dalam bertransaksi, entah itu tunai, kredit. Meskipun sebagian aset lebih mudah digunakan daripadanya. Kuantitas uang adalah mata uang atau currency atau juga sering disebut sebagai uang kartal atau jumlah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat. Nah, baiklah, sekian dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nah, jika tidak ada, baiklah kita masuk kepada selanjutnya, yaitu kita akan menyaksikan sebuah video untuk memperkuat materi hari ini yang sebelumnya telah Ibu jelaskan mengenai konsep dari uang itu sendiri. Untuk siswa yang di belakang yang tidak mendengar, bisa lebih maju ke depan lagi.
Nah, baiklah, setelah mendengar penjelasan dari Ibu, juga tadi kita telah menonton video yang membahas mengenai tentang uang. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan permainan seperti media pembelajaran yang telah disediakan di sini. Sebelumnya tadi Ibu telah menjelaskan pada awal materi tadi kita akan bermain ini, dan metode yang digunakan pun udah Ibu jelaskan. Nah, sekarang ini siapa yang akan mau mencobakan untuk pertama kalinya maju ke depan untuk bermain ini? Dalam permainan ini kita tidak terlalu serius. Yang penting dalam permainan ini kita tidak terlalu kaku ataupun serius, tapi untuk merefresh kembali otak kita yang telah terpaku mengenai materi yang sudah dijelaskan dan juga telah menonton video tadi. Materi atau pertanyaannya pun berkisar antara yang Ibu jelaskan dan juga dalam video yang telah kita tonton. Baiklah, jika tidak ada maka kita akan memutuskannya dengan nomor urut absen sesuai tanggal hari ini, yaitu absen nomor 22 karena hari ini tanggal 22 Februari. Tariatul. Nah, baiklah, kita akan membuka lotre ini, yang mana pertanyaannya yang di sini akan dijawab oleh Tariato. Nah, baiklah, untuk pertanyaan nomor 3. Nah, baiklah, untuk isi pertanyaan nomor 3 tadi yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi dari uang. Nah, kepada Tariatul disilakan untuk menjawabnya. Nah, baiklah, terima kasih kepada Tariatul. Untuk selanjutnya, Tariatul bisa memilih temannya yang akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Bebas secara random. Oke, baiklah, kepada Aska. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan dari nomor 5 yaitu bagaimana kuantitas uang itu diukur. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana kuantitas uang itu diukur. Oke, terima kasih. Kepada Aska bisa bebas memilih temannya yang akan menjawab pertanyaan. Oke, kepada Putri. Putri akan menjawab pertanyaan nomor 2. Terima kasih kepada Putri. Untuk selanjutnya, karena waktu jam pelajaran yang sudah habis dan
mendekati jam istirahat, maka kita cukupkan sampai di sini. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan antusias siswa sekalian. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi pembelajaran yang berbeda. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi atau praktek media pembelajaran berbasis permainan metode arisan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.